Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Ladina dengan NIM 10322241025. Saya Putri Rasa Olivia dengan NIM 10322411017. Dan saya Sabrina Sasabila dengan NIM 103224130. Kami dari kelompok 9 akan menampilkan video role play pada pasien dengan gangguan distress spiritual. Selamat menyaksikan videonya. Pagi Mbak Sari, perkenalkan saya perawat Rara. Saya di sini yang akan menjaga Mbak Sari ya. Mbak Sari, boleh saya duduk di sini? Terserah. Terima kasih ya Mbak Sari. Bagaimana Mbak Sari kondisinya pagi hari ini? Mungkin sangat berat ya. Saya di sini bukan untuk menghakimi Mbak, terus juga bukan untuk menceramai Mbak. Tapi di sini saya akan ingin menemani Mbak. Semua orang juga bilang kayak gitu, tapi ujung-ujungnya begitu juga. Mungkin itu terasa sangat menyakitkan ya Mbak. Semua orang juga merasakan ditinggalkan dan perasaan itu nyata. Ya Mbak Sari, kalau boleh saya ingin minta waktu untuk berbicara untuk ngobrol-ngobrol dengan saya selama mungkin kurang lebih 30 menit. Apakah Mbak Sari bersedia? Oke, terima kasih ya Mbak Sari sudah mau bersedia ngobrol dengan saya. Oh ya Mbak Bunga, mungkin Mbak Bunga kelihatan capek. Mungkin sepertinya Mbak Bunga boleh ke kantin dulu atau jalan-jalan cari makanan. Nanti kalau saya sudah selesai, nanti saya kabarin ke Mbak Bunga ya. Oh iya, baiklah. Sari, aku tinggal dulu ya. Nanti kalau udah selesai aku kesini lagi kok. Oke, Mbak Sari, boleh saya tanya satu hal? Kapan terakhir kali Mbak merasa tenang dan damai? Waktu ibu masih ada, kami selalu sholat maghrib bareng. Ibu selalu bilang, Sari, selagi kamu masih bisa sujud, kamu punya tempat untuk pulang. Tapi sekarang saya malu banget. Saya merasa kotor banget. Foto-foto saya udah di mana-mana. Utang saya segunung. Saya harus gimana? Gimana caranya saya menghadap ke Allah? Saya udah nyusahin semua orang. Mbak Sari, saya tahu ini mungkin tidak mudah ya. Oh iya, tadi saya dengar Mbak bilang malu dan kotor. Oh iya, saya boleh tahu nggak Mbak ngambil pinjaman itu karena terpaksaan atau bagaimana? Awalnya kepepet sus. Biaya rumah sakit ibu besar banget. Akhirnya saya pinjam satu aplikasi. Belum lunas bunga udah besar gila-gilaan. Saya jadi bingung sus untuk bayarnya. Saya juga nggak tahu bakal separah itu. Oh, jadi Mbak minjam dulu dari pinjaman online itu karena ingin membantu membayar biaya rumah sakit ibu ya. Itu nggak apa kok Mbak kalau misalnya Mbak mau minjem uang dari aplikasi pinjaman online, terutama untuk membayar rumah sakit untuk ibunya, itu nggak apa kok Mbak, itu nggak dosa. Itu Mbak masih punya ada rasa sayang sama ibu, jadi Mbak jangan merasa bersalah ya. Tapi saya udah bilang hal buruk tentang Allah di postingan itu. Saya bilang dia tidak adil. Mbak tahu nggak, Nabi Ayub juga pernah menangis dan berteriak kepada Allah di tengah penderitaannya. Terus juga Nabi Yunus juga pernah berdoa di dalam kegelapan perut ikan. Karena Nabi Musa sekalipun juga pernah merasakannya. Terus bernangis kepada Allah dan
marah kepada Allah itu juga bukan kekufuran, itu bukti bahwa Mbak masih mempunyai hati. Saya kangen ibu sus. Saya kangen sholat bareng. Saya kangen ngerasa tenang. Mbak Sari, boleh saya pinjam tangan Mbak? Mbak Sari bagus ya, masih punya anak kerinduan. Itu tandanya Mbak Sari masih baik. Terus atau juga jiwa Mbak Sari juga masih bagus. Mungkin karena Mbak Sari ini mungkin sedikit lelah ya karena banyak pikiran. Ya Mbak Sari, saya ingin mengajak Mbak untuk melakukan hal kecil, tidak berat kok, tidak ada tekanan. Nah, saya ingin mengajak Mbak untuk melakukan tarik nafas dalam. Mbak, apakah Mbak mau melakukannya? Mbak Sari bisa ikut saya melakukan tarik nafas dalam. Saya akan instruksikan Mbak. Mbak bisa tarik nafas, kemudian tahan, kemudian dalam hati Mbak bisa mengucapkan kata-kata yang Mbak pengen ucapkan. Mungkin Mbak rindu ibu atau Mbak rindu pulang. Mbak terlepaskan Mbak. Alhamdulillah. Saya baru pertama kali ngomong itu sus, setelah sekian lama saya ngomong itu. Wah, itu sangat-sangat berarti ya bagi Mbak. Oh ya Mbak, terima kasih ya sudah mau ngobrol dengan saya selama 30 menit. Oh ya, bagaimana perasaan Mbak setelah sebelum saya ngajak ngobrol dan sekarang? Apakah sudah merasa lebih baik atau bagaimana? Sedikit lebih ringan sus. Aneh ya, tapi sedikit lebih ringan. Itu nggak aneh kok Mbak, nggak aneh sama sekali. Itu progres dari dalam diri Mbak. Saya di sini hanya menemani. Iya, oke sus. Suster Ella, terima kasih ya. Soalnya udah lama banget gak ada yang ngomong sama saya kayak gini. Sama-sama Mbak Sari. Oh ya, mungkin itu sepertinya di luar sudah ada Mbak Bunga, sudah datang. Saya panggil ya Mbak Bunganya buat masuk bertemu Mbak Sari. Saya permisi dulu ya Mbak. Nanti kalau Mbak ingin mau cerita lagi dengan saya, boleh nanti Mbak Sari panggil saya. Oh itu saya permisi ya Mbak. Itu sudah ada Mbak Bunga di luar. Saya suruh masuk ya buat bertemu ke Mbak Sari. Saya permisi ya. Sari, aku bawain ayam kesukaan kamu. Nanti kita makan bareng ya. Kamu belum makan kan? Kamu gak kerja gara-gara nemenin aku, Bu? Gak apa-apa. Kan kamu cuma punya aku di sini. Masa aku tinggalin kamu? Sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.